warzuqna fahma wa amalan sholiha. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi insya Allah pada sore hari ini waktu Indonesia dan juga siang hari waktu Sudan, karena beberapa dari yang hadir juga peserta kelas online itu ada juga dari mahasiswa Sudan. Insya Allah kita ingin memulai majelis mudarosah, mudzakarah dan juga murojaah kita. Tentunya ini sering anak sebutkan saya ketemu itu kita anak hendak memulai mengajar pelajaran faraid siapapun ini. orang itu dah ini dia tegur dia ini Yang sudah anak lakukan di Sudan, anak sampaikan ke teman-teman bahwa setiap majelis faraid yang kita laksanakan itu hanya majelis mudarosah saja, atau juga majelis mudzakarah dan juga murojaah, karena dari kita ya walaupun sebagian dari kita ada yang belum pernah mempelajari ilmu faraid, kita katakan majelisnya majelis tadris. Namun ala kulli hal untuk ikhwah yang sudah mempelajari ilmu faraid sebelumnya dengan guru-guru, asatid, kiai, antum sebelumnya, maka anak katakan ini majelis mudarosah. Kita sama-sama belajar di sini. Anak sangat beruntung dengan adanya antum bisa menyampaikan, bisa membiasakan maklumat yang sudah anak pelajari, dan antum insya Allah juga bisa mengambil keuntungan dari apa yang anak sampaikan. Jadi majelis kita insya Allah dalamnya ada ya istilahnya simbiosis mutualismenya, saling menguntungkan lah. Jadi ini majelis mudarosah, mudzakarah. Anak bukan ngajarin antum, antum juga bukan diajari sama anak. Itu pertama. Kemudian sebelum kita masuk pada bahasan pertama kita, yaitu terkait dengan al-mabadi al-asyarah fi kulli fan, anak ingin mengajak antum mendengarkan sebuah ayat yang mana ayat ini cukup untuk bagi kita menjadi motivasi untuk selalu hadir di majelis ilmu, menuntut ilmu, karena memang menuntut ilmu itu wajib atas kita sebagai seorang muslim dan juga mukmin. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan juga hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga At-Tirmidzi dalam musnad keduanya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi riddan bima yanfa wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma' wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib wa innal ulama'a warathatul anbiya lam yuwarrathu dinaran wala dirhaman wa inna ma warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu taala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang diperbuatnya, dan bahwasanya penghuni langit dan bumi serta ikan yang ada di laut itu senantiasa memintakan ampun kepada orang-orang yang berilmu. Keutamaan orang alim berilmu terhadap orang abid ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama terhadap bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan bahwasanya para nabi tidak akan mewariskan dinar dan dirham, yaitu kekayaan duniawi, tetapi para nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang menuntut ilmu darinya, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Maka cukup dua nas tadi, yang satu dari Al-Quran, yang satu dari hadis Nabawi,
yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dalam musnad keduanya, itu cukup menjadi motivasi bagi kita untuk tetap istiqomah di majelis kita ini. Ya walaupun kita nggak bisa untuk bertatap muka langsung, tapi semoga dengan hadirnya kita di sini saling bertatap muka untuk memudarasah dan murojaah ilmu, Allah Subhanahu wa taala berkahi dan ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk kepada materi yang pertama tadi yang sudah ditampilkan oleh Ustadz Husein Marbun. Insya Allah kita ingin coba mengupas sedikit terkait mabadi'u ilmil faraid. Jadi terkait mabadi ini kan dia jamak dari mabda. Mabda kalau dari sinaah sorfiyahnya, dari kajian ranah sorobnya, maka mabda sebagaimana yang kita ketahui dia termasuk ismul makan. Jadi mabda artinya makanul bidayah, karena dari kata bada'a, itu memulai. Maka yang dimaksud dengan mabadi'ul ilmi sebagaimana kata ulama itu jumlatun minal ma'arifi allati la budda an ya'rifaha tullabul ilmi qabla syuru'i fil fan. Itu 10 pokok poin yang mesti diketahui oleh seorang penuntut ilmu ketika ia ingin memulai mempelajari sebuah cabang ilmu. Nah, jadi ini penting untuk kita ketahui sebelum kita masuk ke madah yang ingin kita pelajari yaitu ilmu faraid. Maka kita tulis itu mabadi'u al-faraid al-asyarah. Dari katanya al-asyarah ada 10. Ada 10 poin atau pokok pembahasan yang mesti kita ketahui sebelum kita ingin masuk ke sebuah cabang ilmu. Tapi dari 10 enggak semuanya kita bahas. Ada 4 saja, itu ada had, itu pengertian ta'rif apa itu ilmu faraid, kemudian maudhu yaitu mabahats ilmu faraid, apa yang dibahas di ilmu faraid, itu objek bahasannya apa, kemudian as-samarah itu al-ghayah al-maqsudah, apa tujuan dari kita nanti mempelajari ilmu faraid. Jadi kalau kita mempelajari ilmu faraid, apa tujuannya, apa yang bisa kita lakukan setelahnya. Kemudian yang terakhir adalah al-wadi. Ini penting untuk kita ketahui di akhir nanti, bahwa wadi daripada ilmu faraid itu adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu faraid tersebut. Nah, jadi untuk mabadi ilmu faraid kita nggak akan bahas 10 poin semuanya, tapi kita cuma ambil 4 saja. Adapun mabadi al-ilmi al-asyarah sebagaimana yang dijelaskan disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ali As-Sabban Al-Makki Al-Maliki rahimallahu taala dalam hasyiahnya atau syarah Al-Muqudi, inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismul istimdadu hukm syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a hadha syarafa. Merujuk kepada perkataan beliau yaitu di bait ketiga, masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. Maksudnya wal ba'du ay ba'dul ulama iktafa bi ba'dil mabadi. Artinya sebagian ulama terkadang tidak menyebutkan semua mabadi. Artinya mencukupkan dengan sebagiannya saja. Dan ini yang kita lakukan, kita tidak membahas 10 mabadi asyarah yang dianjurkan oleh ulama untuk kita ketahui sebelum kita memasuki sebuah cabang ilmu. Nah, kita cukup mengambil 4 dari 10 tadi saja. Nah, jadi pertama kita ingin mengupas apa itu ilmu faraid, al-had. Kemudian selanjutnya akan kita bahas 3 yang lain. Nah, masuk ke bahasan pertama untuk singkat waktu. Pertama adalah had. Nah, ini sama-sama kita perhatikan apa ya layar yang ditampilkan oleh Ustadz Husein. Ya, mungkin semuanya ngelihat ya. Jadi untuk yang pertama al-had. Al-had artinya at-ta'rif, pengertian apa itu ilmu faraid. Nah, ini penting untuk kita ketahui karena kita nggak mungkin mempelajari sesuatu yang kita sendiri nggak tahu hakikat dari ilmu yang kita pelajari. Kulihal untuk pengertian daripada ilmu faraid sendiri itu ada kita bagi 2. Pertama bi'tibarihi mufradan, kemudian yang kedua adalah bi'tibarihi laqaban. Artinya kita ingin mengetahui kata al-faraid dia sebagai salah satu kosakata bahasa Arab sama sebagai sebuah laqab atau nama dari sebuah cabang ilmu. Jadi ketika antum disebutkan kata al-faraid, maka kita mesti tahu dulu apakah al-faraid itu sebagai kata dari kata-kata bahasa Arab, salah satu kosakata bahasa Arab, atau dia sudah dijadikan sebagai nama dari sebuah cabang ilmu yang membahas tentang ilmu warisan. Nah, maka bi'tibarihi mufradan maksudnya adalah
dia sebagai salah satu kosakata bahasa Arab. Maka kata al-faraid sendiri secara bahasa itu dia jamak. Kalau antum lihat itu dia al-faraidu jam'u faridah. Maka kata al-faraid itu jamak dari faridah, dari kata faridah. Apa makna dari kata faridah? Maka kita urai wa min haitsus sina'atis sarfiyah. Adapun kata faridah itu sendiri kalau dalam ranah sorob dia berwazan fa'ilah. Adapun setiap kata bahasa Arab yang berwazan fa'ilah itu terkadang dimaksudkan daripadanya apa? Makna ismul maf'ul. Itu dia sebagai ismul maf'ul dia bermakna maf'ul. Artinya faridah dia bermakna mafrudah. Makanya kita bilang wa min haitsus sina'atis sarfiyah fa'ilah itu ada sedikit kesalahannya. Fa'ilah qad takunu bimakna maf'ulah. Artinya setiap kata bahasa Arab yang berwazan fa'ilah terkadang dimaksudkan daripadanya apa? Maf'ulah. Dia sebagai ismul maf'ul. Makanya maf'ulah artinya faridah bermakna mafrudah. Ai mafrudah. Makanya faridah yang dia tadi bentuk mufrad daripada faraid dia bermakna mafrudah. Wahia mustaqqatun minal fardi. Adapun mafrudah dia sebagai ismul maf'ul kan dia ismul mustaq. Maka dia punya asal katanya. Apa asal katanya? Masdarnya itu al-fard. Maka seperti yang kita sebutkan wahia mustaqqatun minal fardi wa ma'nahu at-taqdir. Al-fardu artinya al-muqaddar, at-taqdir au al-qat'u awil bayan awil wajib. Artinya secara bahasa kata al-fardu, jadi al-faraid dia jamak dari faridah, faridah itu bermakna mafrudah, mafrudah itu mustaqqah daripada farad dan makna dari kata farad itu sendiri artinya apa? Al-muqaddar, yang ditentukan. Atau ada makna lain seperti al-bayan, al-qat'u dan juga al-wajib. Itu kalau misalkan kita bahas secara kebahasaannya. Adapun istilah ini kata al-faraid tadi sebagai salah satu kosakata dalam bahasa Arab. Jadi kebahasaannya seperti itu. Adapun yang dimaksudkan oleh ulama dengan kata al-faraid maka dia ismun linasibin muqaddarin syar'an liwarith. Dia nama untuk sebuah bagian yang sudah ditentukan oleh syariat dan bagian itu untuk ahli waris dari orang yang meninggal. Makanya nanti kalau kita masuk ke bahasan ilmu faraid biasa di kitab-kitab disebutkan al-furud al-muqaddarah. Itu maksudnya al-furud al-muqaddarah seperti setengah, seperti seperempat, seperti seperenam. Itu yang kita sebut dengan al-faraid di sini. Ini maksudnya ism nama untuk sebuah bagian linasibin muqaddarin syar'an yang sudah ditentukan oleh syariat liwaris untuk apa? Ahli waris. Kata ulama liwaris itu ingin mengeluarkan zakat. Nah, di zakat juga punya bagian. Misalkan zakatul mal. Ataupun juga zakatul zuru' wa thimar, 1/10 atau 1/20. Ini juga namanya bagian nasib. Tapi tidak kita kasih ke ahli waris. Maka dia enggak kita sebut sebagai faraid, yaitu bagian zakat. Jadi yang kita sebut dengan al-faraid itu bagian yang sudah ditentukan oleh syariat untuk diberikan kepada ahli waris. Maka kata liwaris itu penting. Itu pengen mengeluarkan untuk bagian-bagian yang ada kita dapat di kitab zakah. Bagian-bagian itu enggak kita sebut faraid. Kenapa? Karena dia bukan kita berikan kepada ahli waris, melainkan kepada yang berhak dari harta-harta tersebut. Nah, ini untuk pengertian al-faraid sebagai sebuah kosakata bahasa Arab, salah satu kosakata dalam bahasa Arab. Nah, adapun kata al-faraid ketika dia sudah dijadikan sebagai laqab dari sebuah cabang ilmu, nama dari sebuah cabang ilmu yaitu bi'tibarihi laqaban, maka dia memiliki beberapa pengertian. Makanya seperti yang kita nggak dengar ya? Dengar, Pak? Dengar ya? Maka seperti yang sudah kita paparkan, kita nggak bahas semuanya. Yu'rafu atau yu'arrafu bi'iddati ta'arifa minha. Jadi al-faraid, jadi ilmu al-faraid. Nah, jadi kita pikir bahas apa itu ilmu faraid? Itu ilmu, antum bisa lihat di awal, sebagian ulama ada yang mengatakan fiqhul warith, fiqhul mawarith wa hisabuha. Jadi ilmu faraid ini ya salah satu cabang daripada ilmu fikih. Ya, ilmu faraid ini fikih berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Maka nanti kita akan tahu objek bahasan daripada ilmu faraid itu apa? Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Bagaimana kita bisa membagikan harta tersebut kepada yang berhak, dan jangan sampai kita memberikan harta tersebut kepada yang tidak berhak. Maka ilmu al-faraid itu fikih, tapi fikih yang mereka dengan al-mawaris yaitu apa? At-tarikah, fiqhut tarikah. Sebagaimana ada namanya fiqhus shalah, fikih yang berkaitan dengan salat. Nah, juga fiqhus zakah, fikih yang berkaitan dengan zakat.
Nah, ini fiqhul mawarith, artinya faraid itu sendiri itu salah satu cabang daripada ilmu fikih, namun yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Namun nggak sampai hanya sekedar fikihnya saja, di ilmu faraid kita juga dituntut untuk menguasai hisab. Beberapa ilmu yang berkaitan dengan apa? Matematika lah, hitung-hitungan. Makanya disebutkan dari tarifnya fiqhul mawarithi wa hisabuha. Jadi ilmu faraid itu, jadi al-faraid, kata al-faraid ketika dia sudah menjadi sebuah nama dari sebuah cabang ilmu, maka al-faraid itu maksudnya adalah fikih yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Tidak cukup di situ, juga kita dituntut untuk mengetahui apa? Beberapa rumus hitungan-hitungan yang ada kita dapati di ilmu matematika. Makanya disebutkan wahisabuha. Walaupun nggak semua misalkan rumus ataupun hal-hal yang ada di matematika itu kita dapati di ilmu faraid, enggak, sebagian aja, misalkan seperti pembahasan desimal. Nah, itu bakal penting, atau kali-kali, bagi-bagi. Itu penting untuk kita kuasai karena sangat berkaitan erat dengan apa yang akan kita bahas nanti di ilmu faraid. Nah, itu untuk pengertian pertama. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan ya simpelnya ya faraid itu apa? Ya fiqhul mawarith, fikih yang berkaitan dengan harta dan juga hitungan-hitungannya. Kemudian untuk pengertian yang kedua, mungkin ya kita ambil yang ketiga aja langsung ya. Nah, jadi ilmu faraid itu ilmu, jadi disebutkan itu ma'rifatu man yarithu mimman la yarith wa nasibu kulli warith. Sebagian ada mengatakan bahwasanya ilmu farad itu ilmu untuk mengetahui siapa yang dia waris, siapa yang bukan ahlu waris. Jadi siapa dari kerabat yang meninggal itu yang dia jadi ahlu waris, siapa yang bukan ahlu waris. Dan kemudian setelah kita bisa membedakan mana yang waris, mana yang bukan waris, kita bisa mengetahui bagian dari masing-masing kerabat yang tadi statusnya sebagai ahlu waris. Jadi kata ulama ma'rifatu. Jadi ilmu faraid itu apa? Ya kita dituntut untuk mengetahui man yaris, siapa yang mewarisi, mimman la yaris, dari siapa yang tidak mewarisi, dan juga nanti di akhir kita dituntut untuk mengetahui bagian masing-masing dari mereka, dari kerabat yang meninggal yang dia statusnya sebagai ahlu waris. Makanya nanti kita akan coba bahas asbabul irs. Di bahasan asbabul irs kita akan dapatkan nasab, ya bahwasanya nanti dari nasab yang setiap kerabat yang memiliki hubungan darah dari seorang yang meninggal itu tidak semuanya ahlu waris dari yang meninggal. Nanti kita akan tahu dari dobit-dobit yang disebutkan oleh ulama di bahasan itu. Jadi selesai dari had takrif. Jadi untuk kata al-faraid sendiri kita harus pahami dulu konteksnya. Yang dimau ini apa? Apakah dia sebagai nama dari sebuah cabang ilmu atau sebagai sebuah kata bahasa Arab saja? Kalau dia sebagai sebuah kata bahasa Arab saja, itu tadi dia punya pengertiannya, punya maksudnya. Dan kalau seandainya dimaksudkan darinya itu dia sebagai nama dari sebuah cabang ilmu, ya maka tadi seperti yang kita sebutkan bahwasanya ya ilmu faraid itu ilmu fikih yang berkaitan dengan harta atau tarikah yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal, dan juga hitungan-hitungannya. Atau sebagian lagi mengatakan ilmu faraid itu ilmu untuk mengetahui siapa yang waris, siapa yang bukan waris, dan mengetahui bagian masing-masing yang waris dari kerabat yang meninggal, dari kerabat seorang yang meninggal. Nah, selesai dari al-haddu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, jadi kita nih sharing-sharing aja, silahkan nanti ditanyakan saja ya, ditanyakan di akhir ataupun di grup. Nanti insya Allah di setiap majelis atau pertemuannya nanti anak akan buat khulasoh dari apa yang anak sampaikan. Ya, semoga bisa antum murojaah. Kemudian al-maudu, masuk di maudu maksudnya adalah mabhat dalikal ilm. Jadi apa yang dibahas daripada ilmu faraid ini kita mesti tahu. Jadi kalau di ilmu nahu misalkan apa maudhu'nya, apa objek bahasannya, maka kita katakan semua kata bahasa Arab itu menjadi objek bahasan di ilmu nahu. Kalau di sorob misalkan, dia tidak semua kata bahasa Arab, hanya terbatas kepada yang ismu mu'rab sama yang fi'il mutasarrif saja. Artinya itu membedakan antara ilmu nahu dan juga ilmu sorob. Ala kulil, apa yang menjadi objek bahasan di ilmu al-faraid? Karena kita sedang belajar ilmu faraid. Nah, kalau kalau antum dari situ, kalau kata
kepada yang dihutanginya, misalkan kalau dia selama hidupnya pernah berhutang. Itu nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Nanti akan kita singgung. Ala Bisa kulli hal, bisa kata diulangi, Ustaz. ulama, kata jumhur ulama. Afwan, mungkin bisa diulangi. Bisa diulangi, Ustaz. Gimana? Kayaknya terputus tadi. Oh ya, siap. Nggak dengar ya? Jadi kita ada maudhu ilmil faraid. Maksud daripada maudhu itu mabhatul ilm. Jadi objek bahasan ilmu. Karena kita belajar ilmu faraid, maka yang dimaksud dengan maudhu ilmil faraid ay mabhathu ilmil faraid. Apa yang menjadi objek bahasan di ilmu faraid? Maka sebagaimana kata jumhur ulama, yang menjadi objek dari ilmu faraid adalah tarikah. Itu harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Karena kalau nggak ada harta, ya apa yang mau kita lakukan, apa yang ingin kita bagi. Ini yang menjadi objek bahasan ilmu faraid. Dari sisi kita dituntut untuk menyampaikan harta yang ditinggalkan tadi kepada yang berhak, dan jangan sampai kita memberikan harta tersebut kepada yang tidak berhak karena masuk kepada status zalim. Nah, itu untuk yang pertama, itu kata jumhur ulama. Ada Abdullah As-Suri Al-Maliki, beliau mengatakan bahwasanya maudhu daripada ilmu faraid itu angka. Nah, jadi kata beliau al-adad, angka. Tapi ini pendapat marjuh. Jadi yang rojih itu yang dikatakan oleh jumhur ulama tadi, bahwa yang menjadi objek bahasa ilmu faraid itu ya Pak, itu tarikah, harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal, bukan angka. Walaupun memang angka kita dapati di ilmu faraid. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan dapat menjadi objeknya meninggal. Ini pendapat yang marjuh. Bal innahu maudu'u ilmil hisab. Nah, adapun sebenarnya angka itu menjadi apa? Objek bahasan di ilmu hisab, itu matematika. Ya, itu memang ya berkaitan dengan angka semua. Objek bahasannya apa itu? Angka-angka itu tadi. Tapi di ilmu faraid, walaupun kita dapat di dalamnya ada angka, tapi angka bukan menjadi objek bahasannya, melainkan tarikah, itu harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal itu tadi. Nah, ini saya dari maudhu, jadi kita harus saya dari al-had, ta'rif, ilmu faraid, itu ilmu tentang fikih, tarikah, fikih harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggalnya, dan bahasan itu sendiri adalah tarikah tadi, itu harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Dari sisi kita dituntut untuk membagikannya kepada yang berhak. Nah, itu untuk maudhu'nya. Kemudian untuk samaroh itu maksudnya al-ghoyah al-maksudah, minta alumi al-ilm. Karena yang kita pelajari sekarang ilmu faraid, maka apa tujuan yang dapat kita capai dari mempelajari ilmu faraid? Artinya kalau kita nanti sekarang sedang belajar, sering kita dengar yang kita dapat memberikan yang berhak, memberikan harta tadi yang tingkat suatu meninggal kepada yang berhak, dan tidak memberikannya kepada yang tidak berhak, karena termasuk sebuah ya kezaliman kalau misalkan kita memberikan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal tersebut kepada yang tidak berhak memilikinya. Artinya kita mesti membaginya kepada yang berhak. Jadi tujuan kita belajar ini agar kita nanti ketika mendapati sedari. Nah, ini penting. Tadi kita udah tahu ada nas Al-Quran yang menyebutkan keutamaan ilmu. Juga hadis luar biasanya status penuntut ilmu sampai diminta bagi mereka menuntut ilmu oleh para malaikat, bahkan para makhluk Allah yang ada di dasar laut. Itu selama kita berada di majelis ilmu, kita dimintakan ampunan oleh mereka, oleh makhluk Allah yang ada di laut. Ini luar biasa, tapi perlu digarisbawahi bahwa ya kalau kita usahakan, ini sama-sama, anak, antum, kita semua masih belajar. Kita usahakan di setiap kita mempelajari sebuah cabang ilmu, entah apapun itu, entah di sini ataupun di majelis yang lain, ya kita usahakan agar apa yang kita pelajari itu dapat menghasilkan. Menghasilkan artinya
kita dapat nanti di kemudian hari mengajarkannya. Nah, ini penting. Jadi penting yang namanya taksilul ilmi dan juga tahsilul ilmi. Kalau dalam ilmu faraid, dalam penyelesaian masalah, dalam ketika kita mempelajari sebuah cabang ilmu, ilmu yang kita pelajari tadi menghasilkan. Kita dapat hasil dari apa yang kita pelajari. Adapun kiat-kiat bagaimana menghasilkannya itu sebagaimana yang bisa kita dapat di kitab-kitab yang ditulis oleh ulama seperti Ta'lim Muta'alim atau kitab-kitab yang lainnya yang mahasiswa-mahasiswi atau ya status syar'inya thalibul ilmi atau thalibatul ilmi, walaupun terkadang belum layak untuk disandangkan dengan status ini. Tapi biar tampaklah perbedaan kita sebagai mahasiswa-mahasiswi dengan misalkan kakek membedakan kita dengan mereka. Misalkan ada orang tua di sebuah majelis ilmu bahkan nggak mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadznya, tidur. Dapat barokah, sekedar aja dia hadir di majelis ilmu, duduk apa yang kita pelajari itu tidak menghasilkan. Makanya ya penting adanya murojaah, murojaah. Ini ya sedikit apa saja intermezzo sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi selesai daripada al-mabadi al-asyarah daripada ilmu faraid. Jadi kita bahas 4, ada pengertian, kemudian ada maudhu, objek bahasan ilmu faraid, kemudian tujuan daripada mempelajari ilmu faraid, dan juga terakhir siapa peletak dasar ilmu faraid. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini menunjukkan betapa besar keutamaan dan kemuliaan daripada ilmu faraid itu sendiri. Masuk ke bahasan selanjutnya ya. Masuk ke bahasan selanjutnya, kita ingin bahas al-hukuk al-muta'alliqah bitarikah. Jadi kita tahu bahwa objek daripada ilmu faraid, apa yang dibahas ilmu faraid itu tarikah. Di harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Nah, adapun harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal itu berkaitan padanya 5 hak. Nah, jadi ini penting untuk kita ketahui, artinya ketika ada orang meninggal kemudian dia meninggalkan harta, itu harta nggak serta-merta kita bagikan kepada ahli warisnya dari kerabat-kerabatnya atau dari istri atau suaminya, enggak. Jadi kita mesti tahu dulu bahwa di harta tersebut juga punya hak lain yang mesti kita keluarkan darinya. Misalkan biaya operasional jenazah dibutuhkan, misalkan sampai dia bisa masuk ke liang lahat itu dibutuhkan sekian juta, itu mesti kita keluarkan dari harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Seandainya ada orang meninggalkan 10 juta, kemudian dibutuhkan sampai dia masuk ke liang lahat untuk biaya operasional jenazahnya itu 2 juta. 2 juta itu mesti kita keluarkan dari 10 juta. Karena itu hak yang wajib kita keluarkan dari harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Makanya ini kita penting untuk mempelajari ini. Jadi al-hukuk al-muta'alliqah bitarikah, hak-hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Enggak hanya warisan. Jadi ada hak yang lain. Nanti ada mu'natut tajhiz, ada juga nanti ad-dain al-muta'alliq bi'ainit tarikah, ada ad-dain al-mursal, ada wasiat. Jadi ada 4 hak sebelum warisan. Jadi jangan mentang-mentang ini ada orang meninggal terus nanti ahli warisnya ya berebut. Langsung enggak. Bisa jadi nanti ayah atau ibunya yang meninggal atau kerabat yang meninggal itu punya hutang. Nah, hutangnya itu wajib dikeluarkan dari harta yang ditinggalkannya. Nah, jadi kita ini mesti tahu bahwa harta ketika ada orang meninggalkan harta, meninggalkan kekayaan misalkan, meninggalkan tanah, rumah dan sebagainya, maka ada 5 hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkannya tersebut. Nah, sebelum kita mengetahui apa hak-hak yang tadi sudah kita singgung sebenarnya, tapi nanti selanjutnya di slide selanjutnya kita akan tahu apa hak-hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh seorang. Maka Anda ingin mengajak antum melihat sebuah catatan di sini. Ini sebenarnya berkaitan dengan mana yang perlu didahulukan dari hak-hak tersebut. Dari kelima hak, ini kita akan dapati ada 5 hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh seorang meninggal. Dari 5 hak tersebut, mana yang mesti kita dahulukan untuk kita keluarkan, mana yang tidak, mana yang kita takhirkan, mana yang kita dahulukan. Artinya nanti kalau ada harta dia sedikit jumlahnya, yang sedikit tadi kita harus keluarkan untuk yang
lebih dahulu kita keluarkan, itu lebih kita takdim dari yang lain. Misalkan nanti ada mu'natut tajhiz di madzhab Hanabilah. Maka coba antum lihat catatannya biar lebih jelas. Al-hukuk al-muta'alliqah bitarikah, maka kita bagi dua keadaan, indaqal mal sama inittasa'al mal. Apakah nanti harta yang ditinggalkan oleh si yang meninggal itu sedikit atau harta yang ditinggalkannya itu banyak. Nah, ini kita perlu perhatikan. Kalau ada orang meninggal, dia meninggalkan harta, nanti dilihat hartanya. Apakah hartanya banyak atau hartanya sedikit? Kita bahas dulu nih, kalau hartanya banyak. Kalau seandainya harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal itu jumlahnya banyak, nominalnya banyak, maka dari kelima hak tadi, itu nggak wajib misalkan kita keluarkan sesuai tartibnya, sesuai urutannya yang sudah disebutkan oleh ulama. Jadi kalau antum lihat, ini tasa'al mal, kalau hartanya banyak, lam yajib at-tartib. Sebenarnya tartib ini itu antar dua saja, antara biaya operasional jenazah sama hutang yang berkaitan dengan harta. Itu sebenarnya antar dua itu saja. Jadi mana yang didahulukan? Nah, kalau misalkan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal itu banyak, maka bebas saja. Mau antum keluarkan hutang dulu atau antum keluarkan biaya operasional jenazah dulu, itu nggak masalah. Misal, ada orang meninggalkan harta 200 juta. Ini salah saja. Meninggalkan harta 200 juta dan dia juga meninggalkan seekor sapi yang selama hidupnya itu wajib atasnya untuk mengeluarkan zakatnya, itu sapi tadi. Misalkan dia sebelumnya peternak sapi. Ini kita buat apa ya? Surah masalahnya ya. Misalkan ada orang meninggal. Ini orang meninggal semasa hidupnya itu seorang peternak. Seorang peternak, dia punya misalkan 30, 40, 50 sapi. Sehingga wajib atasnya zakat. Sampai haulnya tapi nggak dikeluarkannya. Terakhir, naudzubillah, dia diazab Allah Subhanahu wa taala karena nggak mengeluarkan zakat. Semua sapinya mati, kena virus. Nah, ini bahas virus nih ngeri nih. Kena virus mati semuanya. Sisalah satu. Dia karena tadi seorang ya peternak sapi tadi ya kan, ya, sukses lah bahasanya. Oh, tiba-tiba mati semuanya, stres sehingga dia pun juga mati, meninggal. Naudzubillah min dzalik. Nah, dia mati meninggalkan harta 200 juta sama satu sapi tadi. Satu sapi tadi udah wajib atasnya zakat, mesti dikeluarkan. Ini banyak hartanya, banyak. Dibutuhkan misalkan untuk dia sampai masuk ke liang lahat dari misalkan biaya mandinya, biaya gali kuburnya, sampai dia masuk ke liang lahat dibutuhkan untuk biaya operasional jenazah itu sebesar 20 juta. Maka ini kita bebas saja, mau kita keluarkan sapinya itu dulu atau kita keluarkan 20 jutanya dulu. Jadi nggak diwajibkan tartib. Ini tartib ini antar dua saja ya, antar mu'natut tajhiz, mu'anut tajhiz sama ad-dain al-muta'alliq bi ainit tarikah. Coba ya, biar lebih enak. Ustaz Husain, coba tunjukkan slide selanjutnya biar kita tahu dulu apa saja hak-hak yang berkaitan dengan tarikah. Biar kita lihat ya. Jadi hak-hak yang berkaitan dengan tarikah itu ada 5. Itu ada mu'anut tajhiz. Ini urutannya, tartibnya ana ambil yang madzhab Hanabilah. Kalau misalnya nanti hartanya sedikit. Nah, ini mu'anut tajhiz. Kemudian ada ad-dain al-muta'alliq bi tarikah. Mu'anut tajhiz itu maksudnya biaya operasional jenazah. Dari biaya misalkan memandikannya, butuh beli apa, atau misalkan biaya kain kafannya, kemudian ya biaya gali kubur, atau bisa jadi nanti kalau di beberapa daerah biasanya untuk kita bisa menguburkan kerabat kita di situ kita harus nyewa. Misalkan nyewa selama 20 tahun, setahunnya itu berapa, sehingga selama 20 tahun itu berapa. Ya itu dihitung, itu masuk termasuk biaya operasional jenazah. Sampai si yang meninggal ini bisa masuk ke liang lahat gitu. Nah itu semuanya dikeluarkan dari mana? Dari harta yang ditinggalkannya. Ini kita mesti tahu nih. Nah, kalau sekarang ada yang namanya uang sukacita ya, kalau di masjid-masjid. Sukacita, astagfirullahaladzim. Uang duka cita. Ya, uang duka cita kalau di masjid-masjid. Ya, dari situ keluarkan, maka ini sebuah kekeliruan. Kalau misalkan itu untuk kerabat kemudian dialokasikan untuk yang lain nggak masalah. Tapi kalau seandainya biaya operasional jenazah yang dikeluarkan dari itu, maka ini sebuah kekeliruan karena biaya operasional jenazah itu wajib dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan oleh jenazah tersebut. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Ini wajib, hukumnya lazim, wajib. Jadi kalau misalkan di kampung-kampung atau di tempat-tempat kita dapatin ada yang namanya uang duka cita, kemudian biaya operasional jenazah ditanggung dengan uang itu, maka ini sebuah kekeliruan. Nah, itu pertama mu'anut tajhiz. Yang kedua, ad-dain al-muta'alliqu bitarikah, yaitu hutang
yang berkaitan dengan salah satu harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Jadi kalau antum lihat setelahnya kan hutang juga, ad-dain al-mursal. Sebenarnya ini apa ya? Apa ya sama-sama hutang, tapi dibedakan dengan istilah saja. Yang satu disebut dengan ad-dain al-muta'alliq. Yang satu disebut dengan ad-dain al-mursal. Ya, intinya kalau ad-dain al-muta'alliq dari bahasanya kan udah jelas. Ad-dain al-muta'alliq bi aini tarikah. Jadi dia hutang ini tadi itu berkaitan dengan salah satu harta bendanya saja. Jadi nggak bisa dikeluarkan dari harta yang lain. Jadi wajib dari harta itu. Misalkan ada orang meninggalkan tadi yang kasus yang kita jelasin tadi. Ada orang meninggal, dia meninggalkan 1 ekor sapi saja. Yang mana sebelumnya dia sudah wajib atasnya apa? Zakat. Itu zakat sapi. Jadi harta itu berkaitan dengan sapi itu saja. Nggak boleh dikeluarkan dari yang lain. Nah, ini dia hutang yang berkaitan dengan salah satu harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Kalau ad-dain al-mursal, nah itu bebas, mau dikeluarkan dari harta yang manapun bebas. Kalau ada orang meninggalkan hutang, ternyata dia punya hutang kepada fulan, itu sebesar 500.000. Ya kita bebas mengeluarkan 500.000 itu dari harta ini kalau sebenarnya yang mana saja. Nah, jadi nggak wajib dari harta yang muayyan. Nah, kalau ad-dain al-muta'alliq bitarikah, nah hutangnya itu berkaitan dengan salah satu dari benda yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Tapi kalau ad-dain mursal enggak. Dia hutangnya umum. Bisa dikeluarkan dari semua harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal tadi. Nah, jadi ada hutang, ya hutang tadi ada yang muta'alliq bi aini tarikah, ada yang dia mursal, jadi umum saja. Mursal itu sudah am. Jadi nggak berkaitan dengan salah satu harta. Jadi bebas kita keluarkan dari semua harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Kemudian ada hak yang lain itu wasiat. Kalau misalkan seorang yang meninggal tadi ada meninggalkan wasiat, maka wasiat itu wajib kita keluarkan dari harta si yang meninggal. Nah, nanti kita akan tahu ketentuan-ketentuan di wasiat, nanti kita akan bahas bahwa yang namanya wasiat itu nggak boleh kita berikan ke ahli waris kecuali ada izin ahli waris yang lain, bahwa di wasiat itu ya paling besarnya sepertiga atau kurang dari sepertiga, nggak boleh lebih dari sepertiga. Kalaupun lebih dari sepertiga mesti ada persetujuan dan izin daripada ahli waris yang lain. Kemudian yang namanya wasiat itu tidak boleh dikeluarkan untuk sesuatu yang muharram. Misalkan wasiat untuk membangun gereja, maka wasiatnya batal, nggak wajib kita keluarkan. Aku ada ketentuan-ketentuan wasiat nanti kita akan pelajari, kita akan bahas. Kemudian terakhir al-irth. Ini al-irth. Itu al-irth adalah al-irth. Itu warisan. Nah, barulah nanti harta sisa dari yang udah kita keluarkan darinya biaya operasional jenazah, hutang kalau ada, wasiat kalau misalkan dia ada menuliskan, ada menyampaikan, barulah sisanya kita berikan kepada ahlu waris dari yang meninggal. Jadi kita akan tahu dari kerabat yang meninggal itu nggak semuanya jadi ahlu waris. Nah, siapa aja ahlu warisnya? Nah, nanti sisanya kita berikan ke ahlu warisnya. Jadi ketika ada seorang yang meninggalkan tarikah, meninggalkan harta, maka pada harta tersebut berkaitan padanya 5 hak, dan 5 hak ini semuanya wajib kita keluarkan dari tarikahnya tadi, dari harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal. Nah, tadi masuk ke mu'anut tajhiz, ya kan? Mu'anut tajhiz itu penting untuk kita ketahui. Di lingkungan kita biasanya ada uang duka cita, maka kalau misalkan biaya operasional jenazah itu dikeluarkan ditanggung dari situ, maka ini sebuah kekeliruan. Ini wajib ini apa menjadi tugas dan PR kita untuk bisa meluruskannya. Artinya sampai biaya operasional jenazah pun itu wajib dikeluarkan dari harta dari si yang meninggal. Nah, ini udah jelas nih ya, ini hukuk al-muta'alliq bitarikah. Balik ke yang tadi biar lebih enak dia. Nah, jadi biar antum udah tahu dulu apa itu al-hukuk al-muta'alliq bitarikah. Kembali ke bahasan ini tadi. Jadi kan kita bilang kalau misalkan ada orang meninggalkan harta, maka kita lihat nanti apakah hartanya banyak, tasa'a atau doko, atau enggak banyak, sedikit. Kalau hartanya nanti banyak, maka kita bebas antara mau kita dahulukan biaya operasional jenazah atau menghutang. Jadi bebas, enggak diwajibkan tartib. Misalkan wajib biaya operasional jenazah dulu, enggak. Kalau hartanya banyak ya silakan, monggo mau dikeluarkan yang hutangnya dulu juga enggak masalah. Seperti tasawur yang sudah anak kasih tadi. Misalnya ada orang meninggal, semasa hidupnya dia ini misalkan seorang peternak sapi sukses, ya udah wajib atasnya zakat sudah sampai setahun tapi nggak dia keluarkan. Kemudian misalkan sapi-sapi yang terkena virus, mati semua, dia pun stres, kemudian dia meninggal. Sampai dia meninggal, dia hanya meninggalkan 1 sapi saja. Dan uang 200 juta. Artinya kan apa? Hartanya sekarang banyak. Untuk biaya personal jenazahnya misalnya dibutuhkan 20 juta. Ya antum bebas mengeluarkan sapinya dulu, karena untuk membayarkan zakatnya yang dia tadi status sudah menjadi hutang, yaitu ad-dain al-muta'alliq bitarikah, bi aini tarikah, atau misalkan antum keluarkan biaya personal jenazah dulu. Jadi enggak masalah mau yang keluar mau dahulukan mu'anut tajhiz atau mau antum dahulukan ad-dain al-muta'alliq bitarikah. Ini kalau hartanya banyak. Tapi kalau hartanya sedikit, indokol mal, maka nanti bisa lihat
wajibat tartib, wajib kita tartib. Ingat ya, tadi tartibnya itu sebenarnya antar dua saja. Antar dua yang awal tadi, mu'anut tajhiz sama aden al-muta'alliq bitarikah. Kalau misalkan hartanya itu sedikit, yang tinggalkan oleh seorang yang meninggal itu sedikit, maka mana yang wajib kita dahulukan? Membayarkan biaya operasional jenazahnya sampai dia masuk ke liang lahat, atau membayarkan hutangnya. Nah, nanti kita akan tahu salah satu bentuk daripada hutang yang berkaitan langsung dengan harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, itu ar-rahan. Ya, gadai. Ini berkaitan dengan rohan. Gadai. Kalau misalkan antum menggadaikan salah satu harta antum. Misalkan nih, ini tasawurnya ini, ada orang meninggal semasa hidupnya. Ya, ini misalkan ada A, ada B. A ini yang meninggal. A ini sebelum meninggal semasa hidupnya pernah meminjam uang kepada B itu sebesar 200 juta. Tentunya B itu enggak mungkin ya. Ini uang kan yang dipinjam besar. Enggak mungkin serta-merta dikasih aja. Enggak percayalah. Mana tahu nanti malah enggak dibalikkan. Nah, agar si B ini percaya untuk memberikannya 200 juta, A memberikan jaminan, menggadai barangnya sebagai jaminan, agar si B memberikannya 200 juta tadi. Misalkan diberikannya apa? Mobilnya. Nah, mobilnya tentunya yang sebanding dengan apa yang diberikan oleh B, artinya ya sebanding atau lebih banyak, lebih mahal, misalkan 200 juta atau 250 juta harga mobil tadi. Ya, dijadikannya sebagai jaminan agar si B dapat memberikannya pinjaman itu sebesar 200 juta tadi. Nah, jadi semasa hidupnya dia minjam ke B dan dia memberikan jaminan. Sebuah mobil Avanza misalkan, yang harganya ya masih baru, belum ada lecet-lecet, ya harganya 200 juta atau 250 juta. Kemudian selang beberapa hari setelah dia minjam tadi, dia meninggal. Si A meninggal. Dan dia tidak meninggalkan harta apapun kecuali mobil yang sudah dijadikan jaminan tadi. Bayangkan, ini A meninggal dan dia tidak meninggalkan hal lain kecuali mobil yang sudah dijadikan apa? Jaminan tadi. Kemudian setelah ditelusuri, setelah dilihat, ternyata dia butuh uang, jadi butuh uang untuk biaya operasional jenazahnya itu besar 30 juta. Atau kalau misalkan ya kita anggap aja dia misalkan tinggal di Jakarta, apa-apa serba mahal. Dibutuhkan 50 juta untuk biaya operasional jenazah. Sedangkan dia hanya meninggalkan sebuah mobil yang tadi mobilnya sudah dijadikan jaminan. Artinya apa? Sekarang masuk di keadaan kedua, indokol mal. Ketika hartanya itu sedikit. Ya sekarang. Nah, maka untuk lihat nih, ikhtalafal ulama fil muqaddam minal hukum. Mana yang perlu kita dahulukan? Kita keluarkan dari mobilnya tadi itu, kita jual misalkan, nominalnya kita keluarkan untuk biaya operasional jenazah, atau kita keluarkan aja mobilnya untuk membayarkan hutang kepada si B tadi. Artinya jualkan si B. Jadi mana yang perlu kita dahulukan? Nah, ini penting. Mana yang perlu kita dahulukan? Ini enggak. Misalkan harta mobilnya 200 juta aja ya, enggak usah 250 juta. Jadi dibutuhkan apa tadi? 50 juta. Kemudian harga mobilnya 200 juta. Nah, jadi kita anggap ya ini sedikit. Kalau tadi 250 juta kan masih bisa dijual nominalnya terus dibagi dua. Masih banyak berarti itu kan. Nah, sedikit ini maksudnya nggak bisa, kecuali salah satunya harus kita dahulukan. Nah, seperti itu. Jadi misalkan mobil tadi seharga 200 juta juga, sama dengan uang yang dia pinjam ke B. Artinya gini, mana yang perlu kita dahulukan? Apakah kita jual mobil tadi, kemudian nominalnya kita keluarkan 50 jutanya dari yang nominal mobil tadi 200 jutanya tadi untuk biar pesan jenazah, sehingga hanya 150 juta yang kita kasih ke B. Sisanya gimana? Ya maaf, nggak ada. Ya nggak ada lagi harta si A, nggak ada lagi yang ditinggalkannya. Apakah nanti udah B mengambil mobil tadi, artinya itu kita bayarkan untuk si B sebagai apa? Ya, jaminannya tadi kita bayarkan ke B, lunas hutangnya. Terus bagaimana biaya personal jenazahnya? Ya udah, nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nanti kita akan lihat di bahasan tajhizul mayit. Kalau seandainya orang yang meninggal itu nggak punya harta, terus biaya personal jenazah dari mana? Nanti kita akan tahu, kita akan bahas. Ala kulihal, jikalau misalkan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal itu tidak mencukupi untuk membayar keduanya, artinya mesti ada salah satu yang bakal menjadi korban. Jadi salah satunya mesti harus kita dahulukan dari yang lain. Nah, maka kalau misalkan hartanya sedikit, itu kalau di catatan kita bilang wajib tartibnya tadi seperti yang kita singgung di awal, itu antara mu'anut tajhiz sama yang kedua saja, aden al-muta'alliq bitarikah. Kalau antum lihat, kalau menurut jumhur termasuk Syafi'iyah, mazhab Syafi'i ini, yuqaddimuna ad-dain al-muta'alliq bitarikah ala mu'anut tajhiz. Jadi di mazhab Syafi'i, jumhur termasuk mazhab Syafi'i itu mendahulukan, kalau di masalah yang kita sebutkan tadi, kita dahulukan untuk
membayarkan hutang ke B. Artinya mobil tadi yang udah dijadikan jaminan, itu kita kasih ke B. Entah itu nanti nominalnya dalam bentuk nominalnya atau dalam bentuk itu mobil tadi. Kita kasih ke B. Itu untuk lunasin. Terus si A udah nggak punya harta. Bagaimana untuk biaya operasional jenazahnya? Nanti wajib atas kerabatnya. Nanti kita akan tahu. Nanti akan kita bahas di masalah apa tajhizul mayit. Ini kalau di madzhab jumhur. Ini jadi indal jumhur, menurut jumhur termasuk Syafi'iyah, maka yang kita dahulukan apa? Membayarkan hutang tadi. Yaitu yang berkaitan dengan harta, salah satu harta yang ditinggalkan oleh si meninggal, dan dia tidak meninggalkan apa-apa kecuali mobil tadi yang sudah dijadikan jaminan, maka mobil tadilah kita keluarkan untuk membayarkan apa? Hutang. Biaya personal jenazah mana? Nanti atas kerabat. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Adapun indal Hanabilah yuqaddimuna mu'anat tajhiz. Adapun di madzhab di madzhab Hambali, di madzhab Hanabilah, maka mereka mendahulukan untuk membayarkan dari harta dan kalau meninggal apa? Untuk biaya operasional jenazah. Artinya kita jual mobil tadi, nominalnya dari 200 juta, itu kita ambil darinya 50 juta, kita keluarkan dari situ tadi apa, kita bayarkan untuk menyelesaikan urusan apa biaya operasional jenazahnya, menanggung biaya operasional jenazahnya, sisanya 150 juta itu kita kasih ke B. Tapi kurang, gimana kalau kurang? Ya udah, maklis gak ada lagi hartanya. Nah, dalam syariat pun itu tidak ada nas yang mewajibkan, yang mensunahkan, bahkan mewajibkan. Mensunahkan aja enggak, apalagi mewajibkan kerabat untuk melunasi hutang yang ditinggalkan oleh kerabat yang meninggal. Makanya ini hati-hati masalah hutang. Ini di awal kita akan bahas masalah hutang. Maka hati-hati. Jadi masalah hutang ini khotir. Nah, kalau seandainya kita selama hidup kita nggak bisa melunasi hutang-hutang yang hutang-hutang kita, nggak pernah bisa melunasi hutang-hutang kita, bahaya nih. Takutnya kerabat kita nggak mau melunasi hutang kita, karena nggak ada kewajiban untuk mereka, bahkan sunnah nggak disunahkan untuk mereka, tuh diwajibkan aja nggak untuk mereka untuk melunasi hutang-hutang kita. Jadi bahaya. Tapi kalau di Indonesia syukurnya rasa gengsinya tinggi, atifahnya tinggi. Jadi kerabat-kerabat nih, anak-anaknya misalkan ada orang tua kita meninggal, anaknya pasti bakal nggak enakan kalau nggak ngelunasin misalnya kekurangan hutang, macam tadi kasusnya kurang 50 juta, pasti akan dilunasi oleh kerabat. Ini kalau Indonesia. Ya, syukur ya kita tinggal di Indonesia sebagai orang Indonesia. Jadi kita berhutang pun insya Allah kerabat kita tuh bakal melunasi. Ya, masya Allah. Kalau enggak gimana? Ya udah, insya Allahu adzabahu, insya Allahu afa anhu. Ya, syukur-syukur dimaafkan Allah. Kalau enggak kita dapat adab karena hutang yang pernah kita lakukan di dunia ketika hidup di dunia. Nah, jadi di masalah ketika harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal itu hanya kecil sedikit, maka ketika kita dihadapkan dalam dua hak tadi, mu'anut tajhiz atau juga hutang yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkannya, menurut jumhur termasuk Syafi'iyah, ya wajib kita dahulukan yang hutang yang berkaitan dengan harta tadi, ad-dain al-muta'alliq bitarikah. Artinya kita berikan mobil tadi, entah dalam bentuk mobil atau dalam bentuk nominal, kita bayarkan ke B. Adapun biaya operasional jenazahnya itu nanti ditanggung oleh ke kerabatnya, karena si yang meninggal dihitung sudah tidak punya harta lagi. Nanti kalau misalkan kita bahas tajhizul mayit, kita akan tahu kalau seandainya yang meninggal itu nggak punya harta, nggak meninggalkan harta, atau hartanya sudah habis dibayarkan untuk apa? Hutang, seperti yang di masalah kita ini, maka selanjutnya yang menanggung biaya operasional jenazahnya sampai dia masuk ke liang lahat itu apa? Kerabat-kerabatnya. Nah, itu ya. Jadi ini di bahasan modul pertama ya, di majelis pertama. Nanti Ana akan kasih apa istilahnya khulasoh, kesimpulan dari apa yang udah kita bahas. Kulihal ya, kalau misalkan Ana di awal-awal masih terburu-buru, ya maklum ya, karena di masih pertama masih pikir menyesuaikan, takutnya nanti malah kelamaan. Ala kulihal kurang lebih Ana mohon maaf. Ini majelis pertama, besok insya Allah kita masuk ke majelis kedua, kita akan urai satu-satu 5 hak yang berkaitan dengan harta dari seorang yang meninggal. Jadi kita akan bahas lebih dalam. Di awal tadi kita cuma menyinggung, kalau misalkan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal itu sedikit, nah mana yang wajib kita dahulukan? Nah, seperti yang di surah masalah yang kita sebutkan tadi. Mana yang perlu didahulukan? Kalau indal jumhur yang didahulukan itu mu'anut tajhiz, apa yang didahulukan itu ad-dain al-muta'alliq bi ainit tarikah. Adapun indal Hanabilah yang didahulukan itu mu'anu at-tajhiz. Nah, sebenarnya kalau dari sisi istidlal, pendalilannya lebih kuat ya pendapatnya Hanabilah. Makanya di urutannya Ana ambil yang Hanabilah. Ya, kita dahulukan mu'anut tajhiz.
Karena dia lebih kepada nas pertama, kemudian kias. Jadi dikiaskan ke keadaan seorang ketika hidup misalkan, terus dia punya hutang, tapi dia juga butuh untuk kebutuhan makan, pakaiannya. Maka ya kalau kata ulama sepakat, ya wajib dia apa mendahulukan kebutuhan mangan dan pakannya, apa pakaian dan juga makanannya. Karena itu untuk menjamin keselamatan hidup dia, terjamin keselamatan hidup dia di dunia. Nah, biar dia nggak ya mati kelaparan dan sebagainya. Artinya kalaupun nanti kita misalkan punya hutang, kita punya uang, ya kita dahulukan untuk kebutuhan apa? Kebutuhan pokok kita. Nah, itu dikiaskan dengan itu tadi keadaan seorang yang hidup ya sampai walaupun dia mati, ya kebutuhan dia untuk sampai dia masuk nanti ke liang lahat untuk kain kafan dia itu lebih dahulukan daripada hutangnya. Nah, aku lihat itu yang dapat Anda sampaikan. Anda kembalikan lagi Ustaz Husain Marbun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ada yang mengangkat tangan ini, Akh Wahid. Tafadhal kalau mau bertanya. Ah ya, tafadhol tafadhol. Jadi yang menghidupkan Kalau ada mic itu hanya kepada orang yang dipersilahkan ya. Tayyib, tafadhal. Tayyib, Akh Wahid. Oh, tayyib. Ada yang mau bertanya, silahkan diangkat tangannya. Atau di forum chat juga bisa. Tafadhal. Yang mau bertanya silahkan di forum chat atau raise hand, nggak apa-apa. ini masih kecepatan atau gimana nih? Kecepatan ya? Tayyib, kita kasih Pak. ke Akh Adani Siddiqi. Tafadhal. Bismillah, syukron kepada Ustadz Aidil ya atas pemaparan beliau yang luar biasa mumtaz. Ada sedikit pertanyaan Ustadz. Tadi Antum menyebutkan di awal ada contoh dari matan atau manzumah yang berkaitan dengan ilmu faraid ya. Mungkin bisa disebutkan lagi Ustadz biar Anda bisa catat begitu contoh-contohnya. Apa tadi? Yang berkaitan ilmu faraid maksudnya? Dengan manzumahnya Iya. Ustadz. Tadi ada Rohabiyah, ada apa lagi tadi? Ya. Jadi sedikit. tadi di bahasan Samaroh ya. Jadi kita ada sebutkan bahwa sebagian ulama termasuk salah satunya ya pengarang kitab Jakbariyah. Nah, Jakbariyah ini salah satu manzumah di ilmu faraid. Tapi manzumah ini ya bisa dikatakan sudah nggak tampak lagi di zaman sekarang karena tertutupi dengan 3 manzumah yang lain. Yang lebih masyhur itu ada Rohabiyah, ada Burhaniyah, ada Umdatul Farid. Nah, Umdatul Farid ini alfiyahnya, dia 1000 berapa bait gitu. Nah, ya Rohabiyah sering kita dapatin di Burhaniyah, Umdatul Farid. Jadi Ja'bariyah juga termasuk manzumah faraid di madzhab Syafi'i tapi terhalangi. Nah, sekarang ini nggak tampak lagi, artinya keberadaannya jarang diketahui karena tertutupi dengan 3 manzumah yang sebelumnya tadi kita sebutkan. Nah, itu Ustaz. Tayyib, sudah Jadi terjawab. Ya Ustadz, barakallahu fiik. Insyaallah. Nanti insyaallah dituliskan sama Ustadz Aidil. Insyaallah Nama-namanya di grup insyaallah. Tayyib, satu lagi ke siapa lagi? Akh Wahid. Saiful Darmawan dari tadi kayaknya nih. Fadl Saiful Darmawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Ustaz, Ana mau nanya Ustaz. Kan tadi Ustaz bilang kalau dia yang berkaitan dengan utang yang berkaitan dengan salah satu harta yang ditinggalkan, kan tadi bayarnya dari mobil itu Ustaz. Yang utangnya 200 juta. Harga mobilnya 200 juta. Ya. Jadi kalau yang ngasih hutang yang B tidak mau mobil tersebut dijadikan uang, kayak mana Ustaz?
Jadi mobilnya itu sama dia, nggak mau dia ditukarkan dengan uang. Gimana Ustaz? Baik. Jadi ya tadi macam yang Ana singgung, ya udah nanti kalau misalkan kita ambil mazhab jumhur, itu termasuk Syafi'iyah yang mendahulukan ad-dain al-muta'alliq bitarikah daripada biaya operasional jenazah. Maka ya udah nanti cara pembayarannya bebas, Ad. Mau antum nominalkan juga bisa. Mau nanti kalau misalkan B ingin langsung ambil mobilnya dalam bentuk mobil juga nggak masalah. Jadi macam Ana bilang tadi, mau nanti si B ngambilnya dalam bentuk nominal ataupun dalam bentuk mobil tadi kemudian jadi hak milik dia, ya itu juga bisa. Kayak gitu, Ustaz. Jadi bebas. Ya, alhamdulillah kita bayarkan atau kita berikan mobil tadi kepada si B, baik dalam bentuk nominal ataupun dalam bentuk mobil itu sendiri. Ya kalau si B misalkan ya mau, itu nggak masalah. Karena kalaupun dijual kan 200 juta, artinya itu sebagai jaminan lah, sebagai jaminan dari hutang si A ke B semasa hidupnya tadi. Itu saja. Baik, kita buka untuk satu orang lagi ya. Habis itu kita tutup pertemuan perdana ini. Fadhal satu orang lagi. Ada lagi? Satu orang lagi? Tolong yang sudah tunjuk tangan diturunkan tangannya. Ada lagi? Tafadhal Sabili Izzul Haq. Sabili, tafadhal. Syukran Ustadz Aidil telah menjelaskan dengan sangat jelas menurut Ana. Cuman Ana mau bertanya Ustadz. Tadi kan antum menjelaskan kalau misalnya yang sapi tadi Ustadz. Misalnya sapinya mati semua tinggal satu sapi Ustadz. Itu kan termasuk indokomal Ustadz ya. Kemudian itu kan termasuk di apa tadi namanya? Ad-dain al-muta'alliq bitarikah. Ad-dain al-muta'alliq Ustadz ya. Nah, itu kan harus dibayarkan dengan sapi tadi Ustadz ya. Dengan zakat sapi tadi kan. Terus nisab zakatnya bagaimana Ustadz? Ayo. Ya makanya tadi anak misalkan, anak tamsilkan, seandainya ini dia ya baru punya 40 atau 30 sapi. Karena kan ya ketika masih dalam apa istilahnya jumlah segitu kan masih satu sapi wajib atas dia. Jadi kalau udah sampai setahun wajib satu sapi dia keluarkan kan gitu. Makanya ya nisabnya satu sapi tadi. Makanya tadi anak misalkan dia meninggal dan ketika itu dia tidak meninggalkan apapun kecuali satu sapi yang udah wajib atasnya zakat tadi. Itu tadi yang sapi tadi. Jadi saat nisabnya itu ya satu sapi tadi maksud. Oh iya Ustaz. Syukran Ustaz. Nisabnya ya 30 atau 40 sapi. Jadi setelah selesai aul ya berapa yang wajib dia keluarkan itu satu sapi tadi. Jadi satu sapi tadi lah itu maksud. Oh iya, syukran Ustaz. Masya Allah. Berarti kalau dibayarkan nggak ada lagi dong hartanya gitu. Ketika nggak ada lagi ini kalau misalkan kita katakanlah mayoritas Syafi'iyah ya, kita ambil mazhab Syafi'i. Terus ketika kita sudah keluarkan itu kemudian ternyata dibutuhkan biaya untuk dia sampai masuk ke liang lahat, misalkan biaya operasional jenazah, itu nanti ada bahasanya, nanti kita akan tahu itu ditanggung sama kerabatnya. Jadi dia udah dihitung udah nggak punya harta lagi, terhitung udah nggak punya harta lagi. Nah ketika seorang yang meninggal nggak punya harta, bagaimana biaya operasional jenazahnya itu nanti kita akan tahu, itu wajib atas kerabatnya. Kalau kerabatnya juga orang yang nggak mampu, maka untuk kaum muslimin, amatul muslimin, kalau misalkan di kampungnya misalkan nggak ada orang muslim, istilahnya orang muslim pun ada tapi nggak mampu, maka dari baitul mal. Walaupun sekarang baitul mal kita katakan ya nggak ada. Masya Allah. Baik, kita cukupkan pertanyaan sampai di sini. Kalau ada lagi yang mau bertanya nanti insya Allah di forum di WA group. Insya Allah Ustadz Aidil ada di sana, nanti dia langsung yang jawab. Baik. Dan yang kedua ada sedikit masukan, katanya betul agak kecepatan Ustadz, berarti mungkin nanti agak dikurangi. Bagi yang belum paham, ya Fadhal. Maaf perdana ya kan, jadi masih menyesuaikan, takutnya kelamaan malah suntuk pula ya kan, karena awal. Nanti kalau di akhir, nah insya Allah kita sesuaikan. Ini masih menyesuaikan, agak beda memang awak rasa mengajar tatap muka sama kayak gini, agak beda memang.
Jadi Baik. kalau tatap muka itu nampak audiensnya, mana yang dia dari raut mukanya tuh mana yang dia memperhatikan, mana yang enggak. Nah, kalau kayak gini emang agak beda. Anda rasakan juga lah. Baik, Perdana baik. juga. Baik. Berarti Tapi nanti insya Allah ke depan disesuaikan dan ya disesuaikan lah. Kita belajar insya Allah. baik. Baik, insya Allah. Dan untuk pertemuan selanjutnya besok insya Allah kita akan membahas lebih lanjut masalah tajhizul maid dan tentang tarikah yang tadi disebutkan sama Ustadz Aidil, dan jangan sampai kita ketinggalan akan ilmu yang bermanfaat. Baik, kalau sudah nggak ada lagi dan insya Allah khair, waktu juga sudah sampai 1 jam lebih. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.